Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bedah sebuah filosofi bisnis yang menurut saya keren banget. Ini dari bukunya Danny Meyer, Setting the Table. Dan jangan salah ya, ini tuh bukan cuma soal restoran. Ini tuh soal cara baru ngelihat bisnis, apapun industrinya. Coba deh saya tanya, apa sih hal yang paling penting dalam sebuah bisnis? Apa yang pertama kali muncul di kepala? Mungkin profit? Atau produk yang bagus? Atau pelanggan? Nah, Danny Meyer punya jawaban yang mungkin bakal bikin Anda mikir ulang. Dan inilah jawabannya. Ini dia inti dari semua pemikiran Mayer. Bukan soal angka, bukan soal produk, tapi soal perasaan. Gila kan? Sesederhana itu, tapi sekaligus sesulit itu. Dan ini bakal jadi fondasi buat semua yang akan kita bahas. Oke, mari kita mulai kupas satu persatu. Biar kita bisa ngerti strateginya Mayer, kita harus paham dulu definisi dia soal keramahan atau hospitality. Soalnya ini beda banget dari yang biasa kita pikirin. Nah, Mayer bikin pemisahan yang jelas banget di sini. Ada yang namanya pelayanan, ada juga keramahan. Pelayanan itu teknis, contohnya ngantarin makanan yang tepat ke meja yang tepat. Itu ada di kepala. Tapi keramahan, nah itu soal perasaan yang kita kasih ke orang lain pas kita ngelakuin pelayanan itu. Keramahan itu adanya di hati. Definisi ini, wah, dalam banget. Kenapa? Karena ini langsung ngomongin soal kepercayaan. Menurut Mayer, keramahan itu adalah saat pelanggan kita ngerasa, wah, orang ini ada di pihak gue nih, dia mau yang terbaik buat gue, bukan cuma sekedar transaksi jual beli. Dan ini cara paling gampang buat ngebedainnya. Cuma beda satu kata doang, untuk dan kepada. Kalau kita ngerasa sesuatu terjadi untuk kita, itu rasanya kayak hadiah. Tapi kalau sesuatu terjadi kepada kita, itu rasanya kayak ya cuma kejadian biasa aja. Nah, disitulah letak perbedaannya. Sekarang kita masuk ke jantung filosofinya Mayer. Dia menyebutnya enlightened hospitality atau keramahan yang tercerahkan. Dan siap-siap ya, karena ini bakal ngejungkir balikin cara pikir bisnis yang konvensional. Kita kan sering banget denger ya, pelanggan adalah raja atau customer is number one. Nah, modelnya Mayer ini menantang langsung pemikiran itu. Coba deh lihat urutannya. Nomor 1, karyawan. Dan lihat siapa yang paling bawah, investor. Ini radikal banget kan? Di banyak perusahaan daftarnya mungkin kebalikannya persis. Jadi, logikanya gimana? Gini, dan ini masuk akal banget. Pengalaman tamu yang luar biasa itu cuma bisa datang dari pengalaman karyawan yang luar biasa. Mustahil kita bisa bikin tamu seneng terus-terusan kalau tim kita sendiri nggak seneng. Jadi ini bukan soal siapa lebih penting, tapi soal urutan sebab akibat. Oke, jadi gimana dong caranya memprioritaskan karyawan? Nah, Mayer punya filosofi rekrutmen yang unik banget buat mastiin ini benar-benar kejadian. Pertanyaannya kan, gimana cara mewujudkannya? Menurut Mayer, semuanya itu dimulai bahkan sebelum seseorang jadi karyawan kita, yaitu dari proses rekrutmen. Inilah yang dia sebut solusi 51%. Dia lebih mentingin kecerdasan emosional dibanding keahlian teknis. Kenapa? Alasannya simpel. Kata dia, ngajarin orang cara bikin kopi itu gampang, tapi ngajarin orang buat tulus, ramah, dan punya empati, wah, itu jauh lebih susah. Nah, 51% itu isinya apa aja? Ya ini dia. Hal-hal kayak kehangatan yang optimis, empati, etos kerja yang bagus, kesadaran diri, sama integritas. Menurut Mayer, inilah DNA dari sebuah tim yang hebat. Selanjutnya, ada satu metafora yang menurut saya kuat banget dari Mayer soal kepemimpinan dan gimana cara menjaga standar kualitas. Ceritanya, pelajaran ini dia dapat dari mentornya dan ini benar-benar ngubah cara dia mandang tugasnya sebagai seorang manajer. Ini dia pelajarannya. Dalam bisnis, pasti akan ada aja hal-hal yang melenceng dari standar. Pasti. Nah, tugas seorang pemimpin itu bukan buat marah-marah. Tugasnya simpel. Dengan tenang dan konsisten, balikin lagi semuanya ke pusat keunggulan. Gaya manajemen ini bisa dirangkum dalam 3 kata. Tekanan konstan yang lembut. Tiap kata ini penting. Konstan, artinya harus dilakuin terus-menerus. Lembut, artinya tanpa emosi atau marah-marah. Tapi tetap ada tekanan, yaitu dorongan lembut untuk selalu kembali ke standar yang terbaik. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Mari kita coba sambungin semua konsep tadi dan lihat gimana filosofi ini bisa menciptakan sebuah lingkaran kesuksesan yang saling menguatkan.
Jadi, mendahulukan karyawan itu bukan cuma tindakan yang baik hati. Bukan, ini adalah langkah strategis yang bisa memicu efek domino yang positif dan berkelanjutan buat semua orang. Nah, lihat deh alurnya. Semuanya berawal dari karyawan yang bahagia. Kebahagiaan mereka nular ke tamu. Tamu yang puas banget ini akan memperkuat komunitas di sekitarnya. Komunitas yang kuat akan mendukung pemasok yang baik, dan kalau semua itu berjalan lancar, pada akhirnya investor yang ada di urutan paling akhir justru akan mendapat hasil yang paling maksimal dan berkelanjutan. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Kesuksesan Danny Meyer itu bukti nyata bahwa memprioritaskan manusia, dimulai dari tim kita sendiri, adalah jalan paling pasti menuju kesuksesan finansial jangka panjang. Ini bukan cuma ide manis, tapi model bisnis yang benar-benar berhasil. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh renungkan filosofi Meyer ini dalam kehidupan profesional Anda. Di pekerjaan Anda sekarang, siapa yang Anda utamakan? Dan kenapa? Ini pertanyaan yang patut kita pikirkan bersama.